Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo pemirsa S2 TV Bandung, kembali lagi bersama saya Irma Yulianas. Kali ini saya sudah berada di UTC Dago Hotel Unpad Bandung, tepatnya di acara webinar bedah buku pencantuman klausula arbitrase dalam akta notaris Jumat 31 Mei 2024. Tentunya pemirsa, untuk peserta yang hadir hari ini melalui luring dan juga melalui daring. Pada tanggal 31 Mei 2024, Institut Arbiter Indonesia berkolaborasi dengan Bani Bandung menyelenggarakan kegiatan webinar bedah buku dengan judul Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris sebagai forum penyelesaian sengketa dengan menghadirkan 3 penulis, yakni Bapak Dr. Haji Jafar Siddiq, SHMH MKN FCB ARB, FII ARB CIM. Kemudian Bapak Haji Bambang Haryanto, SHMH FCB ARB, FII ARB, dan Bapak Dr. Habib Aji, SHM HUM AII ARB CIM. Ini harapan kami selaku penulis, tentu kami ingin produktif terus ya, berkarya, walaupun ini hanya salah satu karya, mungkin kita ingin berperan lebih jauh lagi ya. Tidak hanya menulis buku yang ini, tentu diharapkan nanti ke depan akan dibuat buku-buku lainnya yang terkait dengan arbitrase. Ini baru salah satu langkah awal aja untuk penulisan klausula arbitrase, pencantuman klausula arbitrase dalam akta notaris sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa. Nah, tentu diharapkan bagi para peminat, pemerhati, termasuk para notaris dapat mempelajari, menelaah, kemudian mengembangkan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini. Hadir pula via daring 2 penanggap bedah buku, yakni Bapak Dr. Julius Rizaldi SHB SCMM AII ARB dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Sarwono Haryo Mulyadi MSA SHMH MCIA UB FIDSK PI MA SCA IPU ACPA FII ARB. Notaris ini memiliki peran yang sangat strategis atau sangat krusial juga di dalam kontrak-kontrak bisnis. Jadi karena apa? Karena hampir semua kontrak-kontrak bisnis itu selalu dibuat di hadapan notaris atau melalui notaris. Nah, acap kali kontrak-kontrak bisnis ini dimuat dengan mencantumkan klausula sengketa dengan tidak lengkap atau kurang cermat. Nah, ini banyak kali. Misalnya begini. Kalau terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan dan atau arbitrase. Nah, klausula yang demikian itu akan menimbulkan persoalan kalau memang beneran terjadi sengketa. Ya, jadi kalau beneran terjadi sengketa, mereka bingung mau dibawa kemana, pengadilan atau lembaga arbitrase. Dibawa ke pengadilan, mereka akan juga menolak atau eksepsi. Di arbitrase juga demikian. Oleh karenanya tadi dalam diskusi juga dalam buku ini juga dicantumkan agar kalau notaris membuat akta atau membuat dalam kontrak-kontrak bisnis ini, klausula mengenai sengketa itu dirumuskan dengan baik, dengan tepat, dengan lugas, jelas, dan tegas. Karena ini penting. Karena apa? Karena sengketa itu memang sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi kalau terjadi harus diantisipasi supaya bisa diselesaikan dengan baik, supaya bisa berbisnis kembali dengan baik. Oleh karena itu, kenapa itu penting? Dicantumkan klausula arbitrasenya secara benar, supaya kalau memang terjadi sengketa bisa lewat forum arbitrase dengan cara yang mudah, singkat, dan tidak terpublikasi, supaya bisa berbisnis lagi. Itu harapannya. Acara ini dipandu oleh moderator cantik bernama Ibu Dr. Dewi Tenti Septi Artiani, SHMH MKN AII ARB, dan Dr. Prita Amalia SHMH AII ARB.
Seru karena buku tadi mengingatkan tentang adanya aturan yang harusnya sudah kita terapkan di 25 tahun yang lalu. Tapi ada sesuatu yang kita entah apa ya sampai akhirnya menjadi kayak macan tidur, dan mudah-mudahan di tahun ke-25 ini bisa mengembalikan lagi spirit yang sudah disampaikan pada undang-undang tentang arbitrase. Nah, masyarakat itu berkembang, hukum itu dinamis. Nah, makanya harus kita tangkap peluang itu sebagai sesuatu yang harus kita terapkan di masyarakat, terutama pada sekarang ini di mana pastinya kita semua sudah tahu bahwa terjadi penumpukan perkara yang luar biasa di pengadilan. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini menjadi sesuatu tawaran yang harusnya kita tangkap, terutama pada masyarakat di dunia bisnis. Nah, pertama mereka sangat menginginkan sesuatu yang sifatnya private, tidak ada publikasi tentang suatu penyelesaian perkara, kemudian cepat, dan kemudian juga lebih terukur lah ya, yang lebih terukur, dan tentunya yang paling penting juga adalah akan di handle ya oleh pakar-pakarnya yang akan menjadi hakim, apakah itu melalui bani ataukah itu ad hoc. Jadi ini sebagai suatu refreshment bagi kita dan sebagai sesuatu PR juga untuk lebih mensosialisasikan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan kepada notaris terutama. Saya adalah dosen dan juga praktisi di bidang arbitrase yang akhirnya pada hari ini kita semakin diberikan pemahaman bahwa pemahaman mengenai klausul arbitrase itu menjadi penting, apalagi dihubungkan dengan peran seorang notaris. Banyak hal-hal yang sebetulnya dalam Undang-Undang 3099 yang sebetulnya sudah 25 tahun itu ternyata banyak belum diketahui gitu ya oleh notaris, bahwa di situ ada peran juga yang sebetulnya bisa dilakukan oleh seorang notaris, dan ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita sama-sama beri sosialisasi ataupun pemahaman kepada para pihak yang akan yang memiliki sengketa dan juga seorang notaris itu sendiri, supaya juga bisa lebih memahami arti penting dari satu klausul arbitrase dalam satu proses arbitrase. Jadi mudah-mudahan ini semakin bisa diketahui, bisa lebih dikenal begitu, bagaimana sebetulnya esensi ataupun peran penting dari suatu klausul arbitrase yang ternyata ini sangat memberikan suatu kepastian efektivitas suatu pelaksanaan arbitrase ya, dari mulai para pihak menyepakati untuk ke arbitrase sampai pada pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Jadi menurut saya mudah-mudahan kegiatan ini terus di follow up, dan juga tadi kan setelah kita berdiskusi ternyata malah jadi banyak PR ya. Betul. Banyak PR yang harus ditindaklanjuti, dan juga di sini sepertinya peran para stakeholders arbitrase, apakah itu bani, IRB, lalu juga notaris itu sendiri, dan juga lembaga-lembaga lain untuk terus bisa bersinergi sehingga apa yang diharapkan dan juga mendukung efektivitas arbitrase di Indonesia. Banyak sekali peserta yang hadir pada kegiatan ini, baik luring dan daring, yang berasal dari berbagai latar belakang beragam, seperti arbiter, mediator, advokat, notaris, akademisi, stakeholders terkait, mahasiswa, dan umum. Setelah membaca buku ini, ada sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Betul. Khususnya dalam pembuatan klausul arbitrase yang harus dicantumkan dalam akta notaris. Itu sangat penting untuk memberikan kepastian hukum jika di antara mereka bersengketa itu klausulnya itu jelas harus dibawa kemana. Nah, itu yang ingin disampaikan dalam buku itu. Kira-kira seperti itu. Semoga buku ini bisa dibaca dan beri manfaat kepada semua orang. Baik. Khusus dalam bidang hukum, untuk para notaris jangan lelah dan jangan pernah capek untuk tetap belajar terus-terusan, karena notaris hadir ke masyarakat itu untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Hanya itu. Tim S2 TV melaporkan.